Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Bab yang akan kita pelajari tentang Ar-Razzaq dan Al-Fattah. Sebelumnya kita akan membahas satu-satu dahulu ya, yaitu Ar-Razzaq terlebih dahulu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Ar-Razzaq? Ar-Razzaq merupakan salah satu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Ar-Razzaq memiliki arti Allah yang Maha Pemberi rizki. Razzaq memiliki arti Allah Maha Pemberi rizki. Nah, ketika manusia masih berada dalam rahim ibunya, tak seorang pun mampu memberi makan dan minum kepadanya, bahkan ibu yang mengandungnya sekalipun. Dengan sifat Ar-Razzaq atau Allah yang Maha mencurahkan rizki, Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Makanan yang diberikan oleh Allah sang pemberi rizki lewat tali pusar. Makanan itu sudah siap saji. Ketika bayi telah lahir dan tali pusar diputus, sang pemberi rizki memberi makanan berupa ASI. Nah, jadi dapat kita ketahui ya anak-anak, jadi Allah itu benar-benar maha baik ya. Kita sering lupa terhadap perintah Allah, padahal Allah itu maha baik. Nah, kemudian dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, ini ya dalil bahwa Allah itu maha pemberi rizki, yaitu pada Quran surat Hud ayat 6. Nah, kemudian apa yang anak-anak ketahui tentang rizki itu? Rizki itu berupa apa aja? Nah, maka betul sekali apabila anak-anak itu menganggap bahwa rizki itu berupa perhiasan, atau mobil mewah, atau uang jajan yang banyak. Nah, tapi semua itu bisa dinamakan dengan harta ya. Tapi rezeki itu bukan saja berupa harta ya anak-anak. Nah, meliputi banyak hal rezeki itu. Contohnya yaitu berupa kesehatan dan kebahagiaan. Nah, maka itu semua merupakan rezeki dari Allah. Yang kedua, bisa membaca dan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, disayangi sesama teman atau disayangi sesama keluarga. Nah, itu semua contoh dari rizki yang diberikan Allah terhadap kita semuanya. Jadi, dengan sifat Ar-Razzaq, maka semua makhluk bisa mendapat rizki. Allah yang maha mencurahkan rizki telah menjamin rizki setiap makhluknya. Ikan di dasar laut, bayi dalam rahim, kemudian hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, maka itu semuanya mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain Ar-Razzaq, Allah juga punya sifat Al-Fattah, yaitu Allah maha membuka pintu rahmat. Nah, pernahkah kalian mendengar cerita tentang Umar bin Khattab? Nah, maka Umar bin Khattab adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat kejam. Ia pernah berniat akan membunuh Rasulullah SAW. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang sangat takut kepada Allah dan hatinya menjadi lembut. Nah, itu adalah cerita singkat dari Umar. Dulu Umar itu terkenal galak gitu, terkenal dengan seseorang yang sangat seram. Tapi ketika Allah sudah memberikan dia hidayah, ternyata dia bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, maka itu adalah sebuah rahmat yang Allah turunkan kepada Umar bin Khattab.
Jadi, apakah rahmat itu? Nah, maka anak-anak sudah ketahui ya, rahmat itu adalah sebuah kasih sayang yang Allah turunkan kepada hambanya. Misalnya, contoh yang lain ya, banyak orang miskin yang tidak berkecukupan hidupnya, tapi hidupnya bisa tenang loh. Tapi juga ada tuh orang yang sangat-sangat kaya, tapi ternyata hidupnya dia tidak senang atau tidak bahagia, malah bisa depresi atau stres. Sekarang coba anak-anak perhatikan dua foto ini. Foto pertama adalah anak-anak yang berada di desa. Mereka hidupnya sangat sederhana. Kehidupannya biasa-biasa aja, tapi ternyata mereka bisa hidup dengan sangat bahagia. Nah, beda lagi dengan foto yang kedua. Ini adalah gambaran orang kaya, orang yang bisnisnya sangat-sangat melimpah, tapi ternyata hidupnya tidak menjamin kebahagiaan. Yang terakhir, jadi siapa aja nih yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa beriman. Maka kelak besok ketika akhirat itu sudah tiba, rahmat yang Allah berikan adalah berupa penghapusan dosa-dosanya. Hamba itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.